Setelah membahas tentang momen inersia, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Kita akan menggabungkan momen gaya atau torsi dengan besaran momen inersia. Silahkan Anda ingat kembali materi kelas 10 tentang dinamika gerak lurus. Karena materi kita adalah tentang dinamika rotasi. Jadi memang di sini yang kita pelajari itu adalah sebagai pembandingnya dari gerak lurus. Di pelajaran dinamika gerak lurus, Anda mendapatkan materi tentang macam-macam gaya dan juga hukum Newton. Khususnya hukum Newton yang kedua. Apa persamaan hukum Newton yang kedua? Ya, siapa yang ingat? Sigma F sama dengan M kali. Nah, sekarang hukum Newton tersebut akan kita ubah menjadi bentuk hukum Newton dalam dinamika rotasi. Sigma F. Di sini kalau gerak lurus kita pakainya gaya. Kalau di gerak melingkar adanya momen gaya atau torsi. Setelah sigma F, persamaan yang berikutnya adalah M kali A. Di gerak lurus punya M, massa. Di gerak melingkar yang mirip-mirip dengan massa adalah momen inersia. Berarti nanti dalam persamaan tempatnya massa itu ditempati oleh momen inersia. Dan besaran yang ketiga, A. A di sini adalah percepatan linear. Berarti kita ubah menjadi alfa atau percepatan sudut. Maka persamaan yang akan kita pakai dalam materi dinamika rotasi adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Saya ulangi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Penyelesaian soal dinamika rotasi itu mirip-mirip dengan penyelesaian soal dinamika gerak lurus. Soal-soal yang ada bisa kita selesaikan apabila Anda bisa menggambar diagram gaya yang benar. Di sini saya sedikit akan mereview materi kelas 10 khususnya tentang macam-macam gaya. Kembali Anda siapkan buku catatan, kita bersama-sama akan mencatat. Setelah sedikit memperjelas, tadi sudah saya sampaikan ada hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Kalau di gerak lurus pada materi hukum Newton kita mengenal ada gaya sama dengan M kali A. Maka apabila kita ubah ke persamaan yang ada di gerak melingkar, gaya di gerak lurus itu identik dengan momen gaya di gerak melingkar. Nama lainnya adalah torsi. Massa yang merupakan ukuran kelembaman suatu benda, maka di gerak melingkar ukuran kelembamannya adalah momen inersia. A adalah percepatan linear di gerak lurus, maka di gerak melingkar kita mengenal alfa atau percepatan sudut. Sehingga persamaan sigma F sama dengan M kali A akan berubah menjadi persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa di gerak melingkar atau gerak rotasi. Nah, sebetulnya persamaan antara gerak lurus dan gerak melingkar tidak hanya di FMA saja, tetapi di pelajaran gerak melingkar dan gerak lurus kita mengenal ada S, ada V, ada A. Di gerak melingkar kita mengenal ada, kalau ini adalah
perpindahan, maka di gerak melingkar ada istilah atau besaran perpindahan sudut, yaitu theta. Di gerak lurus ada kecepatan, maka di gerak melingkar ada kecepatan sudut atau omega. Ada percepatan linier, di gerak melingkar ada percepatan sudut. Nah, sebetulnya bisa saya katakan gerak lurus dengan gerak melingkar itu masih saudara. Maksudnya apa? Ini bisa kita tambahkan sama dengan di sini. Bersaudaranya karena apa? Ya, bersaudaranya adalah disebabkan oleh R jari-jari. Ya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi S itu sama dengan theta kali R, V itu sama dengan omega kali R, A sama dengan alfa kali R. Tapi dengan syarat komponen yang ada di dalam gerak melingkar ini menggunakan satuan radian. Berarti kecepatan sudutnya pakai satuan radian per sekon. Percepatan sudutnya pakai radian per sekon kuadrat. Maka persamaan ini bisa kita terapkan pada latihan-latihan soal